Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang berbahagia dimanapun panjenengan berada, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami mau berbagi seputar WordPress atau panduan tutorial WordPress. Tutorial ini berupa panduan untuk mengelola website yang berbasis WordPress. Dalam video ini kami sajikan tutorial atau panduan cara mengelola WordPress, cara mengelola website yang berbasis WordPress. Jadi kita fokus kepada memanage konten-konten yang akan kita publikasikan. Sebelumnya kita mengenal terlebih dahulu apa sih WordPress itu. WordPress adalah sebuah perangkat lunak yang bersifat open source yang dapat digunakan untuk membuat website yang menarik, blog dan aplikasi. Secara historis, WordPress dirilis oleh WordPress Foundation atau diciptakan oleh Mike Mullenweg dan Mike Little pada tahun 2003 dan diumumkan secara sebagai software open source pada tahun 2009 ya. Kita akan memperhatikan di websitenya wordpress.org. Ini adalah halaman WordPress. Yang ini tadi kutipannya saya ambil, sebuah perangkat lunak open source yang dapat Anda gunakan untuk membuat situs web yang menarik, blog atau aplikasi. Ya. Kita scroll ke bawah. Ya. Nah, kenapa harus memilih WordPress? Karena dipercaya oleh yang terbaik. 43% dari situs web menggunakan WordPress, mulai dari blog individu hingga portal berita besar. Nah, ini contoh-contoh contoh-contoh situs yang menggunakan WordPress. Ya. Nah, fitur-fitur andalannya bisa kita baca di sini ya, mulai dari desain yang fleksibel, SEO friendly, situs seluler yang responsif, performa tinggi, kelola dari mana saja, keamanan terbaik, pengelola berkas hebat, mudah dan terjangkau ya. Nah, dan WordPress ini telah dikembangkan oleh lebih dari 55.000 plugin untuk membangun situs sesuai dengan kebutuhan ya. Mulai dari pembuatan toko online, galeri, milis, forum, perangkat analitik dan lainnya. Ini pluginnya. Jadi teman-teman bisa baca di sini ya. Jadi kemudahan untuk publikasi artikel di internet. WordPress juga memiliki misi ya, adalah software yang didesain untuk semua orang. Jadi baik itu yang pemula sampai yang mahir sekalipun ya, dengan mengutamakan aksesibilitas, kinerja, keamanan, kemudahan pengguna.
kami percaya software yang bagus adalah software dengan pengetahuan awal yang minimal, sehingga Anda dapat fokus membagikan cerita, produk, dan layanan Anda. Nah, dari sini kami juga membuat tutorial ini secara singkat, mengenalkan atau membuat panduan bagaimana kita atau Anda yang memiliki situs WordPress ini fokus pada publikasi konten-konten Anda. Selanjutnya, WordPress itu merupakan sebuah CMS, ya, atau Content Management System, ya. Content Management System. Apa sih Content Management System? Content Management System itu adalah sebuah sistem yang dibangun, ya, dengan bahasa pemrograman tertentu yang digunakan untuk memanage sebuah konten, ya. Jadi dengan menggunakan WordPress, ya, kita tidak perlu lagi membuat sebuah sistem, karena WordPress itu merupakan salah satu dari CMS yang populer, ya. Jadi dengan instalasi WordPress, kemudian mengatur beberapa kebutuhan sesuai dengan kebutuhan kita, barulah kita sudah memiliki sebuah website, ya. Secara mendasar, fitur yang dimiliki oleh atau fitur yang ditawarkan oleh WordPress ini mulai dari manajemen post, manajemen artikel, media, link, user, kemudian theme atau tampilan, kemudian plugin. Jadi ini fitur dasar yang ditawarkan oleh WordPress, ya. Kita mengambil sebuah contoh, ya. Jadi di sini saya sudah membuat menyajikan halaman website yang berbasis WordPress untuk kita kenali, ya. Jadi ini adalah halaman utama, halaman depan, ya. Ya. Ini halaman depan. Yang pertama adalah post dan page, ya. Postingan, artikel, dan halaman. Jadi kita bisa memanage artikel statis dan artikel dinamis, ya. Jadi saya menganalogikan kalau post ini kumpulan dari artikel-artikel dinamis, kemudian kalau page ini atau halaman kumpulan dari tulisan atau artikel yang sifatnya statis. Jadi contohnya seperti ini. Pada sebuah situs itu ada yang namanya profil, ya. Jadi profil ini sebuah tulisan atau artikel yang pada saat kita rilis atau kita publikasikan ini tidak dibatasi dengan waktu. Jadi artinya ini merupakan identitas tetap, ya, atau sedikit perubahan, ya. Jadi dan ini menjadi halaman dari halaman homepage kita, halaman website kita, ya. Jadi misalkan seperti ini, ada profil, kemudian visi misi, struktur, fasilitas, kelebihan. Jadi ini kita editnya hanya pada saat ada perubahan. Kita publikasi sekali sudah cukup. Kemudian untuk yang halaman atau artikel dinamis, ini contohnya seperti ini. Jadi artikel dinamis itu contohnya seperti ini: kurikulum terbaru pada PAUD
jenjang pendidikan dasar dan menengah. Jadi artikel ini atau tulisan ini, ya, tulisan yang sifatnya rilis sebagai berita atau agenda atau artikel lain yang dipublikasi secara berkelanjutan, ya, baik itu secara berkelanjutan yang memberikan informasi bahwa situs ini telah dikelola oleh ownernya atau pemiliknya, dan ini dibatasi dengan ada pengkategorian, ya, kategori labelnya. Ini ada fitur pengelompokan pada artikel tersebut, ya. Jadi misalkan ini adalah kumpulan artikel, ya. Jadi ini berhubungan dengan olahraga, ini pendidikan, kemudian ini yang lainnya. Jadi kalau post ini dikategorikan sebagai artikel dinamis, di mana bisa mengelompokkan dan sebagai informasi, agenda, dan selanjutnya. Jadi dengan menggunakan WordPress Anda bisa memanage posting dan artikel. Selanjutnya media ini berupa foto, video, dan dokumen, ya. WordPress ini juga menyediakan media, artinya misalkan foto-foto di sini ini tersimpan di dalam situs atau tersimpan di dalam website kita, ya. Selanjutnya ada link, ya, link management, ya. Ini kita contohkan. Perhatikan di sebelah kiri, ini adalah contoh artikel, ya, di widget. Kemudian ini link berupa spanduk, banner atau logo atau gambar yang bisa Anda manage, ya. Kemudian ini ada link yang hanya ditampilkan linknya saja, ya, yang hanya ditampilkan nama linknya saja. Jadi ini fitur-fitur penting, karena pada saat kita publikasi, ya, kita bisa menambahkan halaman-halaman atau info-info di sidebar website kita, ya. Selanjutnya WordPress ini juga memiliki user management, memanage pengguna, ya, mulai dari admin, editor, author, ya. Dan ini menjadi sangat penting jika kita memiliki website kemudian dikelola secara bersama-sama. Jadi misalkan sebuah lembaga, ya, sebuah lembaga memiliki situs, kemudian setiap
setiap anggotanya itu diberi akses ya sesuai dengan aksesnya. Maka ini kita bisa menggunakan website dengan baik. Jadi misalkan dalam lembaga pendidikan ya, jadi misalkan Wakakurikulum merilis sebuah berita, bisa langsung dirilis. Wakakesiswaan merilis berita, bisa langsung dirilis sesuai dengan user dan hak aksesnya masing-masing ya. Jadi website ini tidak hanya diupdate pada saat waktu-waktu tertentu, tetapi melainkan ketika kita punya kegiatan kita bisa publikasi ya secara real time dengan sangat mudah. Kemudian yang terakhir ya, template dan plugin. Pilihan template ini sangat banyak sekali. Ini sesuai dengan selera dan juga hobi Anda. Jadi kalau kita kembali kepada halaman WordPress, di sini ada tema. Ini merupakan template ya yang disediakan dan banyak sekali. Anda bisa melihat ya. Jadi ini template yang terbaru ya. Kemudian ini template yang dibagikan secara community atau bebas. Kemudian di sini ada template yang ada fitur komersilnya ya. Dan yang pertama ini adalah template yang populer yang banyak digunakan ya. Jadi template ini merupakan sistem yang mengatur layout pola dari website yang Anda kehendaki. Kemudian ada plugin. Plugin ini anggaplah plugin ini sebuah modul di mana situs kita yang asalnya hanya memiliki tiga konten ya. Jadi ini ada konten utama, konten yang kita bagikan ya. Kemudian ini manajemen sistem ya. Jadi ini konten publikasi yang hanya 3. Ini dengan menggunakan plugin Anda bisa mempublikasi lebih dari 3 konten tersebut. Jadi misalkan ingin membuat kontak, maka misalkan contohnya bisa menggunakan kontak form 7 ini ya. Kemudian ingin menjadikan WordPress sebagai toko online, maka bisa Anda searching di sini. Ini adalah plugin yang menjadikan website Anda menjadi sebuah situs toko online ya. Dan ini insya Allah kami buat tutorial di video terpisah ya. Baik teman-teman, ini pengenalan dari WordPress ya. Terima kasih telah menonton video ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.